Haleluya, haleluya, Tuhan memberkati. Ini minggu Tuhan. Saya banyak bersyukur kepada Tuhan karena di mana-mana kita ada, kita dapat menyembah Tuhan oleh Roh Kudus, oleh kebenaran. Ini berkat yang luar biasa. Haleluya. Saya yakin di mana-mana Anda ada, di sana ada Tuhan. Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda dan melindungi Anda. Tuhan itu baik. Tuhan besar, Dia akan memberi apa-apa Anda perlu. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kami mengakui Tuhan ialah Raja kami. Kami mengikut Tuhan saja. Ajarkan kami Tuhan. Tolong kami mendengar suara Engkau dan mentaati. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini saya mau mengungsi tentang Pembaptis Yohanes. Melalui Pembaptis Yohanes kita dapat melihat kita pun harus menjadi Pembaptis Yohanes yang kedua. Pembaptis Yohanes yang pertama, dia bersiap jalan Tuhan Yesus yang pertama. Tetapi kita harus bersiap untuk jalan kedatangan Yesus yang kedua. Tetapi apakah itu sama pelayanan? Itu seperti Pembaptis Yohanes memimpin orang Israel untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita pun sama misi seperti Pembaptis Yohanes. Misi kita itu kita memimpin ramai-ramai orang untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ketika Pembaptis Yohanes melayani, keadaan macam sangat susah karena ada banyak pemimpin-pemimpin. Lukas 3 ayat 1, dan di sana kita dapat melihat itu di Roma ada itu raja Kaisar Tiberius, dan di Yudea pemimpin diutus dari Roma itu Pontius Pilatus, dan juga ada Israel, ada 4 tempat yang itu ada raja sendiri macam Herodes, Filipus dan lain-lain. Bukan hanya itu pemimpin politik, tetapi ada pemimpin agama. Di sini ayat 2 berkata tentang Hanas, Kayafas. Mereka adalah imam besar. Biasa itu 1 tahun imam besar mesti ada 1 saja. Tetapi cakap ini imam besar ada 2. Sebenarnya itu Kayafas itu seorang saja, tetapi Hanas itu dia dulu imam besar, tetapi masih dia ada kuasa untuk memerintah. Itu sebab orang Yahudi berpikir macam mereka rasa ada 2 imam besar. Kalau ada banyak pemimpin, itu susah memilih siapa. Itu sebab pada waktu itu orang Yahudi macam mereka keliru siapakah itu pemimpin mereka betul-betul. Tetapi kita harus memahami, walaupun banyak macam pemimpin ada banyak di dalam politik, di dalam agama, tetapi kita ada 1 raja. Itu Tuhan Yesus Kristus. Allah kita, Dia memerintah. Pada waktu itu ayat 2 itu hujung berkata, datanglah firman Allah.
kepada Yohanes adalah anak Zakaria di padang gurun. Ada tempat yang sesuai, ada orang yang sesuai. Itu cara bagaimana Tuhan memimpin dan memerintah. Dan kita boleh berpikir, kenapa Tuhan memanggil pembaptis Yohanes di padang gurun Yordan? Lukas pasal 3 ayat 3 di sana 4, 5 sana kita boleh mencari apa sebab. 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luluskanlah jalan baginya. Ayat 5, setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluluskan, yang berlekut-lekut akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. So Yohanes dipanggil di padang gurun karena sudah nubuat diberikan kepada Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Biasanya itu orang berpikir, Tuhan bekerja di dalam rumah Tuhan saja, atau Tuhan bekerja di kota besar saja. Tetapi kita harus memahami bahwa Tuhan boleh bekerja di mana-mana. Tuhan boleh itu menyertai di mana-mana. Tetapi menurut firman Tuhan, apa Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu mengikut. Padang gurun, Tuhan sudah memberi nubuat kepada Yesaya, dan itulah tempat yang Tuhan sekarang memanggil Yohanes di sana. Dan kenapakah itu Yordan? Tempat Yordan, sungai Yordan ini simbol macam ketika orang Israel dibebas daripada Mesir oleh Musa, dan mereka itu masuk di dalam padang gurun tinggal. Dan bila itu kehidupan mereka selesai, itu padang gurun, ketika mereka itu cross itu sungai Yordan, dan mereka dapat masuk di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. So macam begitu tugas pembaptis Yohanes itu memimpin orang Israel macam seperti dari padang gurun untuk masuk di dalam tanah Kanaan, dan sekarang dari dunia masuk di dalam kerajaan Tuhan. Itu sebab Yohanes dipanggil di Yordan. So apakah message melalui pembaptis Yohanes? Message simple. Saya sudah itu baca, itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptislah. Itu message. Lukas pasal 3 ayat 7 dan 8. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptislah. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah
berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Amin. So, melalui di sini kita dapat melihat bahwa tujuan yang paling penting itu, kenapa Yohanes melayani di sana, itu membiarkan orang Israel untuk bertobat. Orang yang bertobat, dia memberi baptisan air. Itu sebab sesiapa orang Israel datang dan dia berkhotbah dan dia marah kepada mereka, dan orang yang sudah merendahkan diri sendiri dan orang yang bertobat, dia memberi baptisan. Tetapi message yang itu penting di dalam ayat 8 di sini, Yohanes pembaptis Yohanes berkata, jangan kamu berpikir kamu macam keturunan Abraham. Karena itu Tuhan boleh buat ini menjadikan anak Abraham dengan batu-batu. Di padang gurun mesti ada banyak batu-batu. Seperti begitu, ada banyak batu-batu boleh jadi keturunan Abraham. Ini belum masuk. Jangan just menjadi keturunan Abraham jasmani saja. Mesti menjadi apa? Rohani. Siapa boleh menjadi anak-anak Abraham rohani? Melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Orang Yahudi pun sama, orang bukan Yahudi pun sama. Sesiapa mau menjadi keturunan Abraham harus percaya bahwa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ayat 6 sini berkata, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Semua orang, semua suku, semua bangsa dapat melihat penyelamatan Yesus Kristus. Ini berita baik tentang Yesus Kristus, bukan hanya orang Yahudi. Ini tetapi untuk semua orang. Sesiapa yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh menjadi keturunan Abraham. Itulah message yang pertama. Harus bertobat, jadilah keturunan Abraham. Yang kedua, itu message itu daripada Yohanes, itu hasilkanlah buah yang baik. Hasilkanlah. Ketika orang Israel bertobat, mesti menghasilkan buah yang baik. Lukas 3 ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. So siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus bertobat, ini orang harus menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan macam seperti begini, orang berdosa itu buah salah ampuni, macam bukan ulang-ulang begitu. Orang yang bertobat ini bermaksud harus diubahkan, harus menjadi orang baik. Ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami berbuat?
So, siapa yang datang kepada itu Yohanes, mereka tanya kepada Yohanes, apakah kita harus buat? Bukan hanya ampunilah dosa kita, ampunilah dosa kita. Tetapi mereka tanya, apakah kita harus buat? Itu sama kita juga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat menjadi orang percaya, oke, saya bolehlah sudah masuk dalam kerajaan Tuhan, boleh naik ke surga, haleluya. Itu berkat luar biasa, tetapi kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah kita perlu buat? Bagaimana kita boleh menghasil buah-buah yang baik? So, orang banyak tanya, apakah yang harus kami buat? Sebelah jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. So, di sini banyak orang tanya, ini orang biasa, so apa perlu buat? Itu mesej daripada Yohanes itu, kalau ada itu baju atau makanan kalau lebih daripada apa yang Anda perlu, bagilah kepada orang yang perlu. Ini message. Jangan sudah berkumpul-kumpul walaupun tidak memakai pakaian itu selama kita hidup, 1 kali pun tidak pakai punya, tetapi mau berkumpul. Firman Tuhan itu jangan buat begitu. Apa yang Anda perlu, ambil. Tapi kalau Anda tidak perlu, bagilah kepada orang lain. Bukan hanya baju saja, tetapi makanan juga. Hidup sama-sama dengan orang lain. Dan 12, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya juga, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Dan jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. So, Yohanes berkata kepada orang cukai, jangan ambil lebih. Pada waktu itu orang cukai biasanya itu ada yang orang harus bayar, yang tentu punya, tetapi mereka tambah lebih, ambil lebih banyak, dan itu harus bayar punya dia hantar, dan yang lain berkumpul dia sendiri ambil. Dan itu Yohanes cakap, jangan buat begitu. Kerja kamu, apa yang kamu harus buat itu buat saja. Jujurlah, jadi jujur. Yohanes tidak cakap macam, oke, berhentilah cukai untuk kerja cukai. Tidak. Tetapi dia mau mengubahkan kehidupan mereka. Dan juga prajurit pun bertanya kepada mereka, kami, apakah yang harus kami perbuat? Dan jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu. So, di sini firman Tuhan berkata melalui Yohanes, itu boleh rasa cukupkah dengan gaji kamu cukup? Jangan just ambil lebih dan paksa orang lain untuk bayar lebih. Ini kalau pegawai ke, kalau bos ke, sesiapa yang kalau mau buat, ayah,
ini masyarakat jadi susah. So, Yohanes berkata, jangan buat begitu. Ubahkanlah kehidupan atau kerja kamu. Bagaimana buat sikap mesti jadi baik dan jujur, berfungsi sesuai di dalam masyarakat. Jangan just pikir seorang kamu saja itu tinggal di dunia, di Malaysia, di mana, tetapi harus belajar bagaimana tinggal sama-sama, hidup sama-sama, memberkati orang lain. Itu mesej daripada Yohanes. Sebenarnya ini cakap senang, tetapi buat tidak senang. Semua manusia ada dalam keinginan daging. Hawa nafsu itu ada hati macam keinginan, macam mau lebih. Tidak senang. Tidak boleh mengawal diri sendiri juga. Itu sebab orang percaya harus tetap percaya kepada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Oleh kepenuhan Roh Kudus kita boleh buat. Dan yang ketiga, mesej yang diberikan oleh Yohanes itu, terimalah Roh Kudus. Ini sudah jawaban. Sekarang keluar, terimalah Roh Kudus. So, Lukas 3, 15 hingga 17. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasurnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 17. Alat menampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. So, di sini Yohanes menjelaskan, ada orang pikir, dia boleh jadi macam Mesias kah? Dalam hati mungkin mereka cakap sendiri, tetapi Yohanes menjelaskan, aku bukan Mesias. Mesias itu dia akan datang. Yohanes cakap, aku memberi baptis dengan air saja, tetapi dia akan datang, dia akan memberi baptisan dengan Roh Kudus, dengan api. Wow. Dan sendiri Yohanes berkata, aku tidak layak apa? Untuk membuka tali kasurnya. Ini macam Yohanes pun dia sendiri rasa macam hamba saja. Tetapi Yesus jadi Tuhan. Dia cakap lebih kurang dari hamba, kerana dia cakap tidak layak untuk membuka tali kasurnya. Dan kita harus mengingat bahwa ketika Yesus datang, bukan hanya Yesus datang sebagai juru selamat saja, tetapi ketika Yesus memerintah sebagai raja, dia menghukumi juga.
ada orang pikir selepas mati Yesus akan menghukumi kita. Bukan saja, bukan itu saja. Selama kita hidup juga, dialah raja kita. Dialah raja dunia. Dialah raja semua orang. Orang sesiapa yang dihukumi selama mereka hidup di dunia, dan selepas mati, ketika Yesus datang lagi pun akan dihukum. Itu sebab kita harus berhati-hati, harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan melalui pembaptis Yohanes, kita boleh belajar betul-betul tetap siapakah Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tugas misi yang diberikan kepada Yohanes. Siapakah Tuhan Yesus? Dia tidak melayani lama, tetapi dia menjelaskan tentang itu. Yohanes 1:29 berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. So, Yohanes sangat menjelaskan bahwa Yesus ialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tanpa darah Yesus Kristus, seorang pun tidak boleh diampuni. Jangan senang untuk diampuni. Mesti ada darah Yesus Kristus. Mesti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baru dapat diampuni. Dan yang kedua, Yohanes 1:32, Yohanes berkata, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan ini Yohanes Pembaptis, dia dapat melihat Roh Kudus turun di atas Yesus ketika dia memberi baptisan air kepadanya. Dan 33, dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. So, ketika pembaptis Yohanes memberi baptisan kepada Yesus Kristus, dia dapat melihat itu Roh Kudus turun. Dan sebelum itu dia mendengar daripada Tuhan, daripada Allah. Dan itu kalau Roh Kudus turun tinggal di atas sesiapa, itulah orang siapa? Orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. So dia dapat memahami, oh, Yesus ialah Tuhan yang memberi baptisan dengan Roh Kudus. Dan 34, dia juga berkata, ia inilah anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat. Dia boleh mengampuni dosa manusia, menghapuskan dosa manusia. Dia dapat memberi baptisan Roh Kudus. Dialah anak Allah. So, melalui Yesus Kristus saja kita boleh masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kita harus tetap percaya Yesus ialah Juru Selamat kita. Yesus dapat mengampuni dosa kita. Yesus memberi baptisan dengan Roh Kudus. Yesus memerintah sebagai Raja dan Penghakim
dan Yesus ialah anak Allah. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan kita boleh masuk di dalam kerajaan Allah dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menghasilkan banyak buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita. Saya berharap semua jemaat menghasilkan banyak buah-buah oleh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya harap semua jemaat menikmati kerajaan Tuhan melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus ialah anak Allah. Yesus ialah Juru Selamat kami. Yesus ialah Tuhan yang memberi baptisan dengan Roh Kudus. Utuskanlah Roh Kudus kepada kami. Ubahkanlah kehidupan kami untuk menghasil banyak buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati semua. Selama Anda hidup di dunia, saya yakin Tuhan senantiasa menyertai dan membantu dan memberkati Anda. Haleluya.